Hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya satu tujuan kita yang Allah ciptakan itu, yaitu bersyukur. Kalau kita renungi lagi kehidupan ini, maka rasa-rasanya cuma itu aja kita kerjakan. Kita bangun, kita kerja, lapar perut kita makan, haus kerongkongan kita minum, ngantuk mata kita tidur. Tidak ada duit kita kerja, ada masalah ya kadang kita stres dengan masalahnya. Kadang Allah mudahkan, selesai masalah itu ya siap-siap lagi datang masalah yang lain. Kita ada pertemuan ya, tentu juga ada perpisahan, ada bahagia, ada sedih, ada duka. Maka di malam hari ini salah satu azam kita, tekad kita berkumpul bersama di sini, satu-satunya niat kita adalah untuk sama-sama kembali mendoakan almarhum almarhumah, wabil khusus juga bagi kita yang telah ditinggalkan, agar kemudian Allah berikan itibar ataupun juga Allah berikan hikmah buat kita bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ini satu bulan, di mana bulan ini adalah bulan terakhir dari tahun Hijriah. Artinya kita akan masuk tahun baru 1442 Hijriah. Nah, ada filosofi tersendiri kenapa Zulhijjah ini menjadi bulan terakhir di tahun Hijriah. Nah, karena ada satu peristiwa besar yang kita semua akan melewatinya setiap tahun, yang kita semua melaksanakannya setiap tahun, yaitu disebut dengan Idul Adha. Nah, kalau kita bicara tentang Idul Adha, maka kita selalu akan diingatkan, kembali akan diingatkan, dan akan terus-menerus diingatkan tentang satu keluarga. Satu keluarga yang disebut dengan keluarga rohani. Keluarga yang senantiasa setiap langkah hidupnya, setiap aktivitas hidupnya, selalu Allah menjadi orientasinya, selalu Allah menjadi tujuan hidupnya. Tak ada satupun perbuatan-perbuatan dari keluarga ini yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluarga ini adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan ibunda Hajar dan seorang anak yang soleh namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ini ada maksud tersendiri yang kemudian disisipkan untuk kita, bahwa untuk memulai sesuatu yang baru, untuk kita masuk ke tahun yang baru, kita harus balik ke rumah kita. Kita harus balik ke keluarga kita. Karena kita berasal dari keluarga, kemanapun kita merantau, kita akan pulang ke rumah kita. Nah, kalau awak kampungnya Sumatera Barat, awak merantau di Pekanbaru, maka awak merantau. Apa tujuan awak merantau? Tujuan awak merantau untuk menyambung diri, untuk mengubah nasib. Ya, kalau awak pulang kampung, entah rayo lah, entah hari apa lah pulang kampung, tentu awak ingin ketika awak sampai di kampung nanti, awak dilihat oleh orang kampung, dilihat oleh sanak famili awak, termasuk orang-orang yang sukses ketika awak merantau di Pekanbaru. Nah, itulah sifat seorang perantau. Nah, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa hadainahu najdain. Kami telah tunjukkan manusia itu dua jalan di dunia ini. Kenapa? Karena kita di dunia ini ngerantau nih Bapak Ibu. Kita ngerantau. Rantau apa? Kenapa rantau, Ustaz? Karena dunia kau tidak rumah awak, Pak. Rumah awak, kampung awak, tampai awak dilayan di mana? Di Sarugo. Surga rumah awak, surga kampung. Maka awak balik lagi ke kampung kita. Maka kata Allah, hadainahu najdain, kami tunjukkan kita dua jalan. Alhamaha fujurha wa taqwaha, jalan yang fujur, jalan takwa. Maka pada aflama zakka wa qad khaba man dasa, maka beruntung yang menyucikan dan merugi yang mengotorinya. Maka kita mau balik ke surga atau ke kampung tetangga sebelah ke neraka? Kau pilih apa masing-masing. Nah, maka di malam hari ini, kenapa Ustaz singgung surga neraka, Ustaz?
Ya karena itulah akhir dari tiwa kok. Kakek wa, nenek wa, ibu wa, ayah wa, mungkin anak-anak wa, ponakan wa lah mandulu ya wa. Ini lah mencari langsung, beliau lah mencari langsung, almarhumah lah mencari langsung apa yang Allah sampaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka lah mencari langsung. Wah, ternyata ketikanya hidup di dunia tuh banyak eloknya, maka Allah kasih apa? Nikmat kubur. Tapi kalau beliau almarhumah hidup di dunia tuh beliau ada dosanya, maka kemudian Allah kasih azab kubur. Tapi kata Rasulullah, kalau anak Adam meninggal, maka ada 3 hal yang takkan putus. Salah satunya adalah anak yang soleh-soleh. Nah, gini awak periksa kok. Coba awak tengok. Awak sebagai cucu, sebagai anak, sebagai ponakan yang menjadi saksi hidup atas almarhum dan almarhumah. Awak pasti langsung nyali. Mantap awak lah, anak awak kan nyali sama apa awak kok. Ba'a solatnya, puasanya ba'a lancar ndak. Nah kan? Nah, mulutnya lagi bersih atau kotornya kayak keluar. Ya kan? Rajin ndak berinfak, awak menjadi saksi yang hidup kok. Nah, kalau sekiranya almarhumah itu awak cari misalnya aduh, ya kan, kelalaiannya. Nah, maka anak yang soleh-soleha itu menjadi harapan terakhirnya. Serius bu. Nah kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Karena pertama prioritas ketika hidup itu wa'budullah, kita ibadah ke Allah. Kemudian apa lagi? Wa bil walidaini ihsana, kita berbakti kepada orang tua kita. Itu maksudnya ada orang tua aja tuh dong. Kakek kita, nenek kita, itu orang tua juga. Maka prioritas pertama, kita berbakti, kita beribadah kepada Allah. Yang kedua baru orang tua kita. Karena kata Rasul, ya ridallah wa ridhahu, keridhaan Allah ada pada ridho orang tua kita. Maka mungkin kini coba cari kok. Baik diwa gini. Susah naik diwa. Ya. Banyak ada masalah diwa. Bisa jadi almarhumah itu alun ikhlas memaafkan dosa-dosa wak salah wak sama almarhumah. Maka ziarah lakukan. Rajin ziarah wak. Ayo wak ke situ minta maaf wak, berdoa ya. Nenek yo ya, kakek apa ama. Kok susah lah nasib kami gini kok. Ado yang lu lape. Ado yang lu ikhlas tironyo. Kalau yang lu ado tolong lape. Nah doa wak, aku harapan aku tetap akan sampai. Nah maka bapak ibu hadirin yang mulia, nah kini kita awak periksa gini kok kehidupan awak. Nah apakah awak jadi soleh atau enggak kok? Atau jadi salah? Nah itu akan berkaitan nanti, akan berhubungan nanti dengan nasib almarhum dan almarhumah di kuburnya. Sampai nanti di mahsyarnya, apakah dia menerima sijin atau ilin, terima rapor baik atau rapor buruk, atau dia masuk surga sama kita atau enggak. Jangan sampai kita berharap, ya Allah kami ingin dia masuk surga, tapi awak rupanya tidak melakukan amalan-amalan surga. Itu doa awak, hati-hati. Doa awak insya Allah sampai. Tapi kalau awak kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangankan bapak ibu, seorang kakek, seorang nenek, jangankan seorang ayah, seorang ibu, Nabi Muhammad saja yang sudah meninggal dunia, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana umat yang ditinggalkan oleh beliau, Nabi Muhammad. Nah maka apa yang awak lakukan gini. Nah hal yang pertama, kalau awak ingin membuat beliau almarhumah bahagia, jalankan ibadah, jangan bermaksiat. Itu pertama. Nah itu pribadi awak. Yang kedua apa? Akur awak sesama keluarga. Serius bapak ibu, akur. Jangan sampai nak akur, saling musuh-musuhan, saling berburuk sangka. Ya bahagia seorang sih, ya adik, kakak. Nah, nampak susah nak batolong, si ayah menolong lagi kalau ndak awak, ndak mungkin tetangga susah pula.